Shalom, selamat malam, berjumpa lagi di Mesbah Doa. Malam ini saudara, biarlah semakin hari kita semakin kuat, karena orang yang ada dalam hadirat Tuhan semakin lama semakin kuat. Mereka berjalan tidak menjadi lelah, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, sebab Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kita mendatang pada Tuhan pada malam ini membawa ucapan syukur kita. Saya mau menyapa semua saudara, tetaplah setia apapun keadaanmu. Tetaplah membawa ucapan syukur, pujian kepada Tuhan, karena itulah yang akan menyegarkan jiwa kita dan menyembuhkan tulang-tulang kita. Terima kasih Bapa, kami datang kepadamu malam ini membawa pujian kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Katakan pada Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Tuhan. Amin. Yesus ku segala pujian syukur, segala pujian syukur kami bawa pujian syukur kami Tuhan. Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapanmu Tuhan. Amin. Lagi saudara, katakan segala pujian, apapun keadaanmu, katakan pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Lagi katakan segala pujian, kami bawa ucapan syukur apapun keadaan kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau hadir di hidup kami. Kini kami datang tersungkur di hadapan-Mu Yesus. Amin. Memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Yesus ku menyembah-Mu. Kami sembahkan Tuhan yang hidup. Haleluya. Bahkan apapun keadaan kami Tuhan, kami mau bilang Tuhan baik bagi kami. Ini ucapan syukur kami. Lebih lagi katakan saudara, segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Tuhan, menyembah-Mu, yes Lord, menyembah-Mu, Yesus. Sekali lagi, katakan segala pujian kami bawa, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. sujud di hadapanmu.
Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau terus memuji menyembah Engkau. Karena memuji menyembah Engkau itu bukanlah pilihan, tapi kebutuhan bagi jiwa kami. Di dalam hadirat-Mu kami kuat, sebab Engkau Allah yang mengerti akan seluruh kehidupan kami. Tidak ada satupun manusia yang mengerti kami seperti Engkau Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang bisa kami andalkan seperti Engkau Tuhan. Malam ini saudara angkat hati dan imanmu, katakan kepada Tuhan, Dia Allah yang mengerti atas hidup kita. Lebih lagi Allah mengerti, Allah peduli, amin. Yes Lord. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya Engkau bergumul sendiri, sebab Dia Tuhan yang peduli, amin. Oh, kami percaya Tuhan peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkan. Engkau bergumul sendiri, sebab Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Walau seringkali kami merasa dan melihat bahwa Engkau belum menolong kami, namun satu hal pasti kami tahu, Tuhan mengerti apa yang kami rasakan. Tuhan peduli dengan keadaan kami hari-hari ini. Engkau Tuhan yang baik dan tidak pernah meninggalkan. Lebih lagi angkat imanmu saudara, katakan kepada Tuhan, Engkau Allah yang mengerti, amin. Allah peduli atas hidup kami, yes Lord. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, sebab Dia Allah yang mengerti. Lebih lagi Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang datang di hidup kami, yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkan. Kami bergumul sendiri Tuhan, yes. Sebab Allah. Lebih lagi saudara, engkau yang merasa Tuhan jauh, perkatakan dengan iman, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli. Amin, amin. Semua persoalan yang kau hadapi, Dia Tuhan yang mengerti akan hidupmu. Yes Lord Jesus. Dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oh, Kau Tuhan yang mengerti, Engkau
bukan hanya Tuhan yang mengerti, Engkau bukan hanya Allah yang peduli, tapi Engkau Tuhan yang pegang tangan kami. Tidak pernah Engkau lepaskan kami yang mau sungguh-sungguh Tuhan mencari hadirat-Mu, mencari anugerah-Mu Bapa. Saudara, jika hari-hari ini Engkau merasa lemah, Engkau merasa tidak berdaya, berserulah kepada Yesus, berseru kepada Tuhan. Katakan, pegang tangan kami Tuhan, jangan tinggalkan kami sendiri. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Lebih lagi katakan, Yesus pegang erat. Yesus, pegang Tangan kami Tuhan, amin. ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan kami Tuhan, amin. Tinggalkan aku, Engkau alasan selamat. Lebih lagi katakan, Yesus pegang erat. Yesus, pegang erat tanganku, Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan, amin. di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Oh, Engkau alasan kami hidup di dunia ini Tuhan. Engkau alasan kami ada sampai hari ini Bapa, untuk memuliakan Engkau, untuk mempercayai Engkau dengan segenap hati. Walaupun hari-hari ini rasanya berat, tapi kami percaya Tuhan yang pegang tangan kami. Engkau yang menopang kami dengan kekuatan-Mu Tuhan. Walaupun kami tidak melihat, namun kami merasakan tangan Tuhan pegang tangan kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan, karena kami tidak dapat hidup tanpa tangan-Mu menopang kami. Mari lebih lagi saudara, engkau yang merasa tidak berdaya, berseru pada Tuhan, katakan, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. lebih lagi katakan, Yesus pegang erat. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Terima kasih Bapa, Engkau alasan kami hidup di dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadikan hidup kami seperti pelangi Tuhan. Bahkan setiap masalah yang kami hadapi, kami akan melihat pelangi sehabis hujan. Itulah janji Tuhan bagi hidup kami.
Kami tidak takut menghadapi hari-hari ini, karena kami tahu firman-Mu tidak pernah tergoncangkan Bapa. Kami percaya dengan iman Tuhan. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan Amin. Lebih lagi katakan seperti pelangi sehabis hujan, kami percaya. seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti Harta yang tak ternilai, kami percaya Tuhan. Lebih lagi saudara dengan iman katakan seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti. Amin. Harta yang tak ternilai Tuhan. Amin. Lebih lagi saudara katakan seperti pelangi sehabis hujan. kami tahu sehabis hujan selalu ada pelangi. Tuhan yang menyatakan janji kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya di balik duka kami telah menanti harta yang tidak ternilai, yaitu kemuliaan-Mu Bapa. Lebih lagi katakan seperti Pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku kami percaya telah menanti Tuhan. harta yang Lebih lagi sekali lagi saudara, katakan ini dengan iman, percaya terjadi seperti pelangi. pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kami percaya Tuhan, ada pelangi sehabis hujan di tengah badai persoalan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang merenda pelangi kehidupan atas hidup kami, atas hidup anak-anak kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Firman-Mu itulah yang terus menjadi kekuatan di hidup kami Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami. Bahkan Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Engkau sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Buat kami mengerti akan jalan-jalan Tuhan di hidup ini. Kami buka hati bagi firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian bagi saudara. Dan terima kasih buat yang sudah mengirim setiap kesaksian. Iya, Shalom Ibu Debbie, tanggal 30 Juli
2021 ini tepat 49 hari Papa saya dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di sorga. Tepat di hari ini juga saya ingin bersaksi kemurahan Tuhan dan perlindungan Tuhan kepada saya, dan inilah kesaksian saya. Ya, Shalom, nama saya Evelyn Taslim. Saya biasanya dipanggil Lim Ai. Pada kesempatan hari ini saya ingin bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang ada dalam hidup saya, yang saya dinyatakan positif tanggal 9 Juni yang lalu. Jadi hari ini tepatnya papahnya dipanggil Tuhan ya, tepat 49 hari. Kita semua mengucapkan turut bersimpati ya atas berpulangnya papa. Sudah senang bersama Tuhan. Iya, saya melanjutkan kesaksiannya. Sini ya. Awalnya tanggal 6 Juni 2021 saya memapah papa saya keluar dari kamar mandi menuju ke kamar. Saat itu kondisi papa saya susah berjalan karena lagi demam. Dari sanalah saya berkontak dengan papa saya, dan kemudian setelah 6 hari dirawat di rumah sakit, tepatnya tanggal 12 Juni papa saya meninggal dunia. Sebagai anak papa, saya tidak pernah menyesal telah berkontak dengan papa, karena saya sudah melakukan yang terbaik untuk memapah papa saya ketika papa jatuh. Dan tidak ada satupun keluarga yang memberitahukan ke papa kondisi saya saat ini telah positif, karena mereka takut papa kepikiran. Sejak tanggal 7 Juni 2021 subuh, saya bersama cici saya dan mama saya isolasi mandiri di rumah mama dan segera meminum vitamin. Kita juga minum linhua dan bawang putih, juga Afimak. Sampai tanggal 8 Juni 2021 kita mendengar papa positif, dan segera semua yang berkontak dengan papa melakukan tes PCR. Dan dari hasil PCR itu ternyata hanya saya yang positif. Sungguh Bu, saya bersyukur karena dalam masa isolasi Tuhan betul-betul memelihara dan melindungi saya yang pada saat itu tidak merasakan gejala apapun. Dan masih bisa makan, minum seperti orang normal. Padahal saat itu CT saya 25. Saya hanya merasakan demam ringan di hari yang ke-6. Sampai saat itu ternyata setelah berkonsultasi dengan dokter, saya ada tiroiditis yang dicetuskan oleh COVID itu. Selama masa isolasi itu juga hati saya merasa tenang dan damai. Saya juga mendengarkan mesbah doa dan mesbah syukur yang disampaikan oleh Ibu Debbie, dan terus dikuatkan oleh khotbah-khotbah Ibu. Padahal saat itu hati saya hancur karena mendengar papa saya meninggal dan saya tidak bisa ikut serta dalam kremasi papa. Saya juga bersyukur Bu, walau dari berkata virus papa penularannya besar, hanya saya yang positif. Sedangkan mama dan cici dan 2 adik saya lainnya negatif. Jadi mereka yang bisa mengurus dari awal papa masuk rumah sakit sampai ke pemakaman papa. Puji Tuhan semuanya bisa berjalan lancar. Sungguh Tuhan kita sangat baik. Walaupun antibodi saya negatif, sampai saat ini saya mau bersaksi. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Kami semua mengucapkan turut bersimpati atas berpulangnya papa ya. Puji Tuhan juga ya, akhirnya Ibu bisa melewati semuanya dengan hati yang terus bersyukur kepada Tuhan. Kita semua percaya bahwa mati hidup kita ada di tangan Tuhan, saudara ya. Kalau sudah waktunya ya kita pasti akan kembali ya. Tapi kita ingat bahwa mati itulah sebuah keuntungan di dalam Kristus. Tetap kuat ya Bu, dan tetap bersuka cita apapun keadaannya, Tuhan yang pegang kendali. Terima kasih buat kesaksiannya. Saya akan bacakan satu kesaksian lagi buat setiap kita.
Shalom, salam sejahtera Ibu. Saya mengucap syukur, saya seorang ibu rumah tangga dan saya mau bersaksi. Banyak sekali yang ingin saya saksikan, tapi saya bingung harus mulai dari mana. Karena banyak sekali pertolongan Tuhan buat saya dan pribadi serta keluarga. Beberapa waktu lalu saya juga sudah pernah bersaksi, Bu, bahwa seberapa besar dan banyak dosa-dosa kenajisan yang saya lakukan, yang hina dan kotor, ya ketika saya bertobat dan terus mencari perkenanan Tuhan. Tuhan selalu sudi mendengar doa dan melihat sikap hati dan pertobatan saya. Puji Tuhan, melalui Mesbah Doa sejak bulan Juli 2020, saya merasa menjadi lebih mengerti menjadi apa itu orang Kristen yang sesungguhnya, dan kewajiban-kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Dengan pengajaran dan firman Tuhan yang disampaikan lewat Ibu Debbie benar-benar membentuk iman saya. Saya sekarang hidup penuh damai, tidak khawatir, tidak takut lagi. Pikiran saya selalu tentram, walau keadaan kurang baik, bahkan ada kesulitan. Saya merasa saya punya Tuhan yang besar, yang mengetahui semua isi hati saya. Amin. Bu Debbie, saya dan 2 cucu saya di akhir Juni lalu terinfeksi COVID. Seperti yang selalu Ibu sampaikan bahwa hidup mati kita semua ada di tangan Tuhan, bukanlah di tangan corona. Saya mengimani dan terus memperkatakan bahwa kalau belum saatnya mati karena COVID pun sekalipun kena, kita tidak akan mati. Seperti yang sudah saya sampaikan di atas, Bu, dalam situasi apapun saya merasa tenang, tidak takut, tidak khawatir dengan kata positif corona. Bahkan kebetulan saya habis operasi tumor paru. Wow. Pada bulan April 2020 saya habis operasi tumor paru dan juga harus di kemo. Dengan terinfeksinya COVID ini, kondisi terlemah saya adalah batuk, ya. Iya, karena Ibu baru operasi tumor paru, ya, jadi tidak boleh batuk ini. Tapi puji Tuhan, ya, batuk saya cuma sehari. Hari kedua demam dan panas sampai 38,8. Cuma 1 hari juga. Hari kelima barulah saya tidak bisa mencium bau apa-apa. Akhirnya saya tes antigen dan saya ternyata positif. Saya isoman sampai tanggal 10 Juli dan melakukan PCR. Kami bertiga semuanya masih positif. Akhirnya kami ulang di tanggal 26 Juli. Ya, cucu kami puji Tuhan sudah negatif. Tetapi saya masih tetap positif. Saya tes lagi dan puji Tuhan sudah negatif. Ibu Debbie, selama saya isoman dan saya prokes di rumah 28 hari, saya dan cucu tidak merasa sakit apapun. Kami pun tenang dan tidak bersungut-sungut, tidak khawatir sedikit pun. Selalu ada damai, bahkan tetangga pun tidak tahu kalau kami lagi isoman. Karena memang kebetulan perumahan kami di zona merah dan ada tetangga yang baru meninggal 7 orang. Mereka berada sangat dekat dengan rumah saya. Kami semua isoman tetap bahagia, bisa makan, bisa tidur, nyanyi, ikut mesbah doa dan mesbah syukur. Puji Tuhan, Bu. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Ibu Debbie yang selalu membimbing saya. Saya menjadi lebih mendekat lagi pada Tuhan. Lahir baru, hidup baru. Iman saya selalu dibaharui dan takut akan Tuhan. Kiranya kesaksian saya ini boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan. Apabila Ibu berkenan membacakan, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu, suami, anak, dan tim mesbah doa dan mesbah syukur. Shalom dan salam sehat selalu. Terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Amin. Puji Tuhan, ya saudara. Luar biasa, Bu, kesaksiannya. Baru operasi tumor paru, kena COVID, tapi batuknya hanya sehari, demamnya hanya sehari, dan sukacita, damai sejahtera. Kenapa? Karena firman Tuhan menjadi penghiburan. Jadi saudara, jangan takut berlebihan.
Terutama bagi saudara yang terinfeksi COVID hari-hari ini, tetaplah bersukacita karena itulah yang akan menaikkan sistem imun kita. Percaya bahwa mati hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Terima kasih Ibu kesaksiannya. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Ya, kita sudah sampai di Yehezkiel 46. Yehezkiel 46, kemarin kita sudah selesaikan Yehezkiel 45 saudara ya. Dan sekarang kita masuk pada Yehezkiel 46. Ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan Allah, ya, pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur haruslah tertutup selama 6 hari kerja. Tetapi pada hari Sabat supaya dibuka. Pada hari bulan baru juga itu supaya dibuka. Ayat yang kedua, raja itu akan masuk dari luar melalui balai gerbang dan akan berdiri dekat tiang-tiang pintu gerbang itu. Sementara itu imam-imam akan mengolah korban bakaran dan korban keselamatan raja itu, dan ia akan sujud menyembah di ambang pintu gerbang itu. Lalu keluar lagi, dan pintu gerbang itu tidak boleh ditutup sampai petang hari. Ayat 3, penduduk negeri juga harus turut sujud menyembah di hadapan Tuhan di pintu gerbang itu pada hari Sabat dan hari bulan baru, ya. Ayat yang keempat, korban bakaran yang harus dipersembahkan raja itu kepada Tuhan pada hari Sabat ialah 6 ekor domba yang tidak bercela dan seekor domba jantan yang tidak bercela. 5. Korban sajian dari domba jantan harus diolah dengan 1 eva tepung. Tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya serta minyak 1 hin untuk 1 eva. Pada bulan baru harus dipersembahkan seekor lembu jantan muda yang tiada bercela, serta 6 ekor domba dan seekor domba jantan yang tiada bercela. Ayat 7. Sebagai korban sajian ia harus mengolah 1 eva tepung dengan seekor lembu dan 1 eva tepung dengan seekor domba jantan. Tetapi korban sajian dari domba-domba lain bergantung pada kemampuannya serta minyak 1 hin untuk 1 eva. Kalau raja hendak masuk ke dalam, ia harus masuk melalui balai gerbang dan keluar dari situ juga. Tetapi kalau penduduk negeri pada perayaan-perayaan yang tetap berkumpul di hadapan Tuhan dan yang masuk melalui pintu gerbang utara untuk turut sujud menyembah, biarlah mereka keluar melalui pintu gerbang selatan. Dan yang masuk melalui pintu gerbang selatan biarlah keluar melalui pintu gerbang utara. Janganlah seorang kembali melalui pintu gerbang yang kemasukannya. Tetapi masing-masing harus keluar melalui pintu gerbang yang di depannya. Mengenai raja itu, ayat 10, mengenai raja itu, ia akan masuk bersama-sama mereka dan keluar bersama-sama mereka. Pada hari-hari raya dan perayaan-perayaan yang tetap harus ada korban sajian, yaitu 1 eva tepung diolah dengan seekor lembu jantan dan 1 eva tepung diolah dengan seekor domba jantan. Tetapi korban sajian dari korban domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya serta minyak 1 hin untuk 1 eva. Kalau raja mengolah korban bakaran sukarela atau korban keselamatan sukarela bagi Tuhan, maka orang harus membukakan pintu gerbang sebelah timur dan dia dan ia akan mempersembahkan korban bakarannya dan korban keselamatannya itu seperti ia perbuat pada hari Sabat. Kemudian ia keluar dan sesudah ia keluar pintu gerbang harus ditutup. 13. Tiap hari ia harus mengolah domba yang berumur 1 tahun dan yang tiada bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Setiap pagi ia harus melakukan itu. Di samping itu, setiap pagi ia harus mempersembahkan korban sajian 1/6 eva tepung dengan minyak 1/3 hin untuk mencampur tepung yang terbaik. Itulah korban sajian bagi Tuhan. Dan ketetapan itu tetap selamanya. 15.
Demikianlah mereka harus mempersembahkan domba dan korban sajian dan minyak setiap pagi sebagai korban bakaran yang tetap. Saudara, Yehezkiel terus menggambarkan berbagai aspek dari ibadah harian ya umat Tuhan. Walau mengizinkan perbedaan dalam ibadah, namun Allah menentukan aturan dan kesinambungan. Kesinambungan ini memberikan ya irama yang sehat bagi kehidupan rohani umatnya. Jadi kita melihat di sini saudara bagaimana Tuhan mengatur semuanya itu secara beraturan sampai orang masuk dari pintu ini, keluar dari pintu sana, ya masuk dari pintu sini. Ini berbicara tentang keteraturan. Tuhan itu tertib dan teratur ya, kita juga saudara. Ayat yang ke-16 dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah, kalau raja itu memberi sesuatu pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang anaknya, maka itu menjadi kepunyaan anaknya. Ya, dan milik ini menjadi pusaka mereka. Kalau ia memberikan pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang hambanya, maka itu menjadi kepunyaannya sampai tahun kebebasan. Lalu harus kembali kepada raja itu. Hanya anak-anak raja itu boleh mewarisi milik pusakanya. Dan janganlah raja itu mengambil sesuatu dari milik pusaka rakyat, sehingga mereka terdesak dari miliknya. Hanya dari miliknya boleh ia mewariskan kepada anak-anaknya, supaya jangan seorang pun dari umatku didesak dari miliknya. Ya saudara, Tuhan juga mengatur bagaimana soal warisan raja ya. Jadi raja tidak boleh mengambil yang punyanya rakyat. Artinya apa? Jangan korupsi. Ya, kita juga berdoa buat bangsa ini, agar bangsa ini terus ya ada dalam kebenaran. Ya, dan tidak ada para pejabat yang korupsi saudara, tetapi semuanya boleh hidup takut akan Tuhan. Ya, Tuhan sudah mengatur di sini. Dan biarlah saudara, ya ini tidak terlalu banyak penjelasan, tetapi sini tentang bagaimana aturan-aturan dalam ibadah. Artinya Tuhan itu tertib dan teratur. Karena itu dia juga mau kita sebagai anak-anaknya, umatnya, kita juga tertib dan teratur dalam hidup kita. Ya, biarlah setiap hari kita mau tertib, ya kita mau teratur, menata hidup kita. Ya, mencari Tuhan, mencari hadiratnya, bahkan ya membawa ya persembahan yang harus kita bawa kepada Tuhan, dan juga mempersembahkan apa yang kita miliki juga bagi orang sesama kita. Dari firman Tuhan ini kita belajar ya. Mari kita belajar ya hidup teratur di dalam hidup kita, tertib, sehingga dengan cara demikian juga kita ini menyatakan diri kita ini anak-anak Tuhan, hidupnya tertib dan teratur ya. Karena itu saudara, biarlah kita mau terus belajar akan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita juga terus diberkati oleh Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkaulah yang layak untuk kami puji dan kami tinggikan. Kami membawa seluruh penyembahan dan hidup kami bagimu Tuhan. Ini penyembahan kami Bapa. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah.
segala pujian hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang menata hidup kami, mengatur seluruh hidup kami. Terima kasih buat malam ini Bapa, bahkan lewat kebenaran firman-Mu kami banyak belajar tentang kehendak Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami boleh mengerti kehendak-Mu Bapa dalam rumah tangga, keluarga, suami, istri, anak-anak, semuanya boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Biar perkenanan Tuhan turun atas setiap kami, terutama di hari-hari ini. Biarlah kami boleh menciptakan surga itu dalam rumah tangga kami. Suami istri boleh hidup rukun bersama, anak-anak juga, supaya kami merasakan kebahagiaan di dalam Engkau Tuhan. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran. Bahkan dengan oma opa kami, orang tua kami di usia senja mereka juga, Tuhan pimpin, jauhkan dari segala ketakutan, kekhawatiran, sakit, penyakit, apapun. Kami berdoa Bapa, biarlah anugerah-Mu turun atas kehidupan kami semua, keluarga besar kami. Bahkan siap mereka yang terbaring sakit hari-hari ini, Tuhan jamah dan lawat dimanapun berada, yang ada di rumah sakit, di rumah, Tuhan Engkau menjadi Tuhan kekuatan yang membangkitkan iman mereka. Tuhan sembuhkan segala kuasa sakit penyakit, kami tolak. Kalau sakit ini datang karena dosa, ampuni kami Tuhan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, hancurkan. Kalau memang Tuhan izinkan kami harus menjalaninya, berikan kami hati yang terus berserah dan percaya, bahkan bersyukur. Terima kasih Bapa. Berkati juga siap mereka yang punya persoalan yang berat hari-hari ini, yang tertekan dalam masalah keterikatan dengan dosa-dosa yang membawa hidup kami tidak damai. Segala dosa kenajisan, percabulan, amarah, kebencian, dendam, dosa keterikatan dengan rokok, minuman keras, yang terikat dengan game online, judi online, yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, perselingkuhan, kami putuskan semuanya, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan hidup kami. Tuhan juga menolong mereka yang terlilit hutang piutang untuk boleh menyelesaikannya semua dengan cara-Mu ya Bapa. Karena kami tahu tidak ada yang perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati Tuhan, bahkan mereka yang rindu punya keturunan hari-hari ini, Tuhan bukakan setiap kandungan yang tertutup. Anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Segala penghalang-penghalang kehamilan kami tolak. Kemandulan kami tolak. Kami tolak segala sakit penyakit kista apapun. Kami percaya Tuhan menyembuhkan dengan kuasa dari Tuhan, dari tempat yang maha tinggi, sehingga keturunan ilahi boleh dilahirkan, anak-anak yang akan menggenapi rencana Tuhan. Tuhan terus memberkati juga Bapa untuk setiap mereka yang berkekurangan. Tuhan jadikan kami juga menjadi penyambung tangan Tuhan untuk memberkati sesama kami. Berkati bangsa dan negara Indonesia, shalom buat Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan menyertai dan memberkati. Kami percaya kuasa Tuhan sempurna bekerja. Engkau memberkati Tuhan bangsa ini di masa pandemi ini. Tuhan yang tolong, kami berdoa jangan ada kematian massal, tapi yang ada pertobatan massal, kesembuhan massal. Berikan kesempatan untuk bangsa kami boleh sungguh-sungguh bertobat dari jalan-jalan yang jahat, berbalik kembali kepada Tuhan. Ampuni bangsa ini Tuhan. Ampuni Bapa, kami percaya kuasa Tuhan sempurna bekerja di atas bangsa kami. Segala kuasa-kuasa ini menjatuhkan bangsa ini kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para tim dokter Tuhan, para tim medis yang terus bekerja di garis terdepan, perawat, suster, Tuhan memberkati. Tuhan lindungi, jagai, sehingga Tuhan mereka boleh terus dijagai dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Engkau lihat setiap pengorbanan mereka dalam pelayanan mereka, Tuhan yang membalaskan setiap upahnya. Berkati semua negara-negara di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua yang setia mengikuti Mesbah Doa. Tuhan memberkati, memberikan damai sejahtera, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan. Kami percaya semua yang terbaik datang dari Tuhan. Mari buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.